Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jemaat dikasihi Tuhan, ya kita sebentar lagi akan memperingati ya Jumat Agung dan juga Paskah. Jadi ada satu kisah yang menarik. Satu kali Tuhan Yesus menyatakan akan apa yang akan terjadi tentang dirinya. Bahwa Yesus akan diserahkan, Yesus akan menanggung banyak penderitaan. Oleh karena pihak tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat bahkan dibunuh. Tapi disebutkan dengan lengkap bahwa dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi Petrus, salah satu murid Yesus yang cukup keras dan temperamen ini, dia menarik Yesus dan menegur, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau." Apa yang dikatakan Petrus, apa yang dipikirkan Petrus, sesungguhnya hal yang terlihat baik, bukan? Ya, sepertinya itu baik. Ya, Petrus berharap tidak terjadi hal yang buruk menimpa Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? "Enyahlah iblis." Justru apa yang kelihatan baik itu ternyata iblis yang berperkara. Iblis yang mempengaruhi sehingga Tuhan menegur dengan keras. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Karena memang sudah semestinya Mesias akan mengalami hal itu. Tetapi manusia atau bahkan Petrus sendiri yang murid Yesus tidak mengetahui hal itu. Makanya Tuhan Yesus menegur. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah.
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi apa yang dipikirkan manusia sekalipun seakan-akan baik, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu benar. Ya kan, maksudnya Petrus kan baik kan? Yesus enggak perlu menderita. Jangan menderita seperti itu. Karena ngeri kan? Dikatakan bahwa nanti di Yerusalem terus dia menanggung banyak penderitaan. Bahkan sampai mati. Lalu tapi dia bangkit lagi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Itu bukan satu yang mudah untuk bisa diterima oleh murid-muridnya. Murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Melihat Yesus melakukan banyak mukjizat. Yesus tidak pernah melakukan yang jahat. Tetapi kenapa kok Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap, diserahkan, dan bahkan akhirnya akan dibunuh. Nah, ini satu hal yang mungkin secara manusia bahwa itu tidak baik. Apa yang akan dialami Yesus sesuatu yang tidak baik. Tetapi, jemaat dikasihi Tuhan, dengar baik. Yesus melakukan apa yang dikatakan manusia tidak baik itu untuk kebaikan manusia. Jadi Yesus tahu bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu adalah untuk kebaikan manusia, yaitu kita semua. Jadi apa yang kelihatan baik menurut manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Dan apa yang benar di mata Tuhan kadang-kadang manusia tidak mengerti. Inilah yang terjadi ya antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Ya, saat itu seakan-akan Petrus ya ingin menyatakan bahwa hal-hal yang buruk itu nggak perlu terjadi. Tetapi ternyata Yesus itu menegur, enyahlah iblis. Jadi seringkali kita hanya memandang baik menurut pandangan manusia. Tetapi dengar baik-baik, apa yang kelihatan baik menurut kita belum tentu benar di mata Tuhan. Dan sebaliknya, apa yang kelihatan tidak baik belum tentu itu salah. Bisa jadi itu bagian dari rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pun mengizinkan hal yang kurang baik atau tidak baik menimpa hidup kita. Tapi percayalah, kalau engkau dalam Tuhan, engkau ada dalam rencananya, maka di balik yang tidak baik sekalipun, sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan yang baik. Seperti itulah yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Petrus. Karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tidak sejalan dengan pikiran Allah. Tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Memang susah untuk kita bisa mengerti. Tapi satu hal yang pasti, belajar percaya kepada Tuhan. Dan mempercayai setiap perkataannya. Karena perkataan Tuhan atau firman-Nya adalah kebenaran. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari seorang Petrus yang bermaksud seakan-akan baik. Supaya Tuhan Yesus tidak menderita, supaya Tuhan Yesus tidak dibunuh. Tetapi justru Tuhan menegur dengan keras bahwa apa yang dipikirkan Petrus itu tidak seperti yang dipikirkan Allah. Tidak seperti dengan rencana Tuhan. Tetapi hanya menuruti pikiran manusia. Tuhan ampuni kami, seringkali kami berpikir ketika kami mengalami yang kurang baik, keadaan tidak baik. Berarti itu satu yang buruk juga. Tetapi di balik apa yang buruk sesungguhnya Tuhan tetap mengerjakan yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, apa yang buruk yang menimpa Engkau waktu itu untuk kebaikan kami semua. Terima kasih, mohon selalu pimpinan Tuhan atas hidup kami. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.